sekaligus pembukaan. Sekaligus momentum pembukaan dari Science Fair Sabit 2021. Habis itu ada sesi tanya jawab. Nanti untuk sesi tanya jawab akan menggunakan aplikasi Slido, jadi tidak langsung di chat ataupun dilisankan, dengan harapan kami bisa menjawab seluruh pertanyaan yang Ayah Bunda ajukan. Namun kami akan memilih pertanyaan yang banyak ditanyakan secara umum. Jika nanti waktu tidak cukup, sisanya akan kami japrikan gitu, langsung ke Ayah Bunda. Jadi insya Allah semua pertanyaan bisa terjawab. Itu kalau yang mengenai sekolah. Apabila nanti ada pertanyaan yang memang bisa langsung ditanyakan di kelas terkait dengan program kelas, Ayah Bunda nanti bisa bertanya langsung dengan guru kelasnya. Habis sesi tanya jawab, kita akan foto dulu sebentar, sesi foto, baru Ayah Bunda akan bisa memasuki ruang kelas masing-masing melalui breakout room yang sudah dibuat oleh operator. Gitu, tinggal pilih sesuai dengan kelas Ananda. Seperti itu. Baik, sudah hadir di sini Ibu Direktur Sekolah Alam Bambu Hitam yang akan menyampaikan sapa paginya untuk Ayah Bunda sekalian, menguatkan kita semua tentunya dan memotivasi. Saya mempersilahkan pada Bu Ugi, waktu dan tempatnya. Silahkan Ibu Ugi Susilawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eno ya, MC kita pagi ini ya, yang sudah memberikan senyum manis ya, meskipun dalam kondisi masih agak sakit ya Ibu ya. Terima kasih banyak sudah memberikan rasa optimis gitu ya. Oke. Ayah Bunda, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Terima kasih pada semua Ayah Bunda yang sudah berkenan hadir, pada seluruh teman-teman, rekan fasilitator dan manajemen Sabit yang sudah hadir juga. Bersyukur pada Allah memberikan pada kita nikmat iman, Islam dan kesehatan ya hari ini sehingga bisa bertemu ya. Kemudian terima kasih juga pada Ayah Bunda yang masih mempercayakan pendidikan Ananda kepada sekolah kami, gitu, sekolah kita, gitu ya. Nah, terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk memegang amanah ini dengan baik. Amin ya Allah. Saya akan mensitir beberapa ayat, Ayah Bunda ya, tentang optimis, tentang rasa syukur. Bukan berarti saya lebih baik daripada Ayah Bunda, sama sekali bukan. Tapi saya sendiri sedang mengajak diri saya sendiri untuk selalu optimis dengan apa yang Allah berikan sekarang gitu ya. Saya juga mengajak rekan-rekan guru saya, rekan-rekan fasilitator gitu untuk mempunyai rasa optimis yang sama gitu. Saya akan mengambil dari An-Najm surat 53 ayat 39 sampai dengan 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu, dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Di sini Allah memerintahkan kita untuk berusaha maksimal ya Ayah Bunda ya, berusaha sebaik mungkin, biarlah hasil itu bukan urusan kita gitu, hasil itu Allah aja, urusannya Allah aja gitu ya. Jadi kita hanya wajib berusaha saja gitu. Kita hidup ini berusaha sebaik-baiknya menjadi insan yang takwa ya, yang Allah mau gitu ya. Kita hanya berusaha di sana. Kemudian juga ada di Al-Hijr ayat 56 ya.
tidak ada yang berputus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat gitu. Kita tahu Indonesia tidak sedang baik-baik saja, Sabit tidak sedang baik-baik saja dengan jumlah murid yang terus menurun gitu ya. Mungkin ayah bunda di rumah juga sedang tidak baik-baik saja gitu. Tapi selalu ada alasan untuk bersyukur gitu. Seberapa lama sih kita hidup ya? Saya Pak Yuli udah 50 tahun lebih ya Bunda ya. Dibandingkan kesakitan yang Allah kasih ke kita. 1 tahun dibandingkan 53 tahun yang kita sudah dikasih gitu. Ya. Seberapa kesehatan Allah kasih pada kita dibandingkan sakit yang kita rasakan, nggak ada bandingannya gitu, nggak bisa dibandingkan gitu ya. Apakah dengan sakit ini akhirnya kita menjadi ingkar, nauzubillah min dzalik gitu ya, akhirnya kita menjadi berputus asa pada rahmat Allah, nauzubillah gitu. Tidak sama sekali gitu ya. Itu seperti di Quran surat Ibrahim ayat 7. La'in a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur padaku, maka aku akan menambahkan nikmat kepadamu, kata Allah ya. Tapi jika kamu ingkar, maka azabku sangat pedih. Satu kalimat yang diberikan pada sahabat anak saya, pada saat dia tidak mau kuliah di kedokteran gitu ya, dengan banyak hal yang dia nggak suka gitu ya. Dan itu selalu saya pakai adalah selalu ada alasan untuk bersyukur gitu. Kita yang banyak sekali tanpa kita mau mencari-cari alasan untuk bersyukur itu akan selalu ada gitu ya. Saya rasanya tuh karena sih mengajak diri saya sendiri jadi udah merinding gitu ya Allah gitu ya, Masya Allah gitu. Nah, antara hubungan orang tua dengan sekolah ya Bunda ya. Kita adalah mitra ayah bunda. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan amanah pendidikan Ananda kepada kami gitu. Sebagai mitra, amanah ini akan berjalan baik jika kemitraan berjalan dengan baik. Itu ya. Nah itu ilmu itu adalah cahaya karena sumbernya dari Allah. Ilmu itu adalah cahaya. Dia akan sampai kalau medianya juga adalah cahaya gitu. Medianya itu adalah hati-hati kita, hati guru, hati sekolah, hati orang tua gitu. Itu adalah media untuk sampai ilmu sampai. Kemudian yang menerima adalah anak-anak gitu ya. Nah, anak-anak juga adalah cahaya, hati anak-anak, akal anak-anak masih murni ya. Itu adalah cahaya gitu. Cahaya bertemu dengan cahaya gitu. Itu adalah sempurna. Semoga ilmu itu yang memberikan berkah pada kita semuanya ya. Memang Sabit tidak sedang baik-baik saja ya Bunda ya. Jadi tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan amanah ini dengan baik gitu. Amin. Kalau misalkan nanti ada sesuatu yang kita ada perubahan, perlu ada sedikit perubahan gitu ya. Itu kami mohon kepercayaannya dari ayah bunda untuk agak melenturkan sedikit gitu ya. Melenturkan sedikit agar kita semuanya bisa selamat dari apa yang sekarang terjadi ini gitu ya, lebih ke sana. Jadi percayalah bahwa kami akan berusaha yang terbaik buat Ananda gitu. Terima kasih. La haula wala quwata illa billah. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ugi atas sambutan yang disampaikan pada pagi hari ini. Buat saya sangat menyentuh ya ayah bunda, memotivasi sekaligus mengingatkan gitu, mereminder saya. Mudah-mudahan itu juga yang bisa sampai, pesan dari Bu Ugi bisa sampai ke kita semua bisa ambil hikmahnya. Baiklah, tadi sudah dibuka, disapa oleh Ibu Ugi. Kita akan memasuki, yuk, tadi pesannya juga optimis, gembira, sebarkan juga keceriaan pada terutama anak-anak kita. Oleh karena itu, kita akan masuk ke sesi ice breaking. Akan dipimpin oleh Kak Efrina. Kak Efrina ini fasilitator kelas 2. Nanti mungkin ayah bunda akan bisa berkenalan. Kok 2? 3, ya maaf. Aduh, belum move on. Ya,
Bapak Ibu guru juga nanti bisa berkenalan dengan yang lain. Banyak, alhamdulillah, Sapit diberkahi oleh guru-guru yang sungguh bertalenta, punya potensi, terus juga kedekatan dengan anak juga alhamdulillah bisa ditanya ke anak-anaknya ya, yang sebelumnya sudah diajar oleh kakak-kakak di sini. Dan Kak Efrina ini juga di tahun ini masuk sebagai Wardah Inspiring Teacher 2021. Tepuk tangan dulu dong Ayah Bunda dan teman-teman. Alhamdulillah. Selamat ya Kak Efrina, mudah-mudahan bisa makin meluaskan manfaatnya. Silahkan waktu dan tempat saya persembahkan untuk Kak Efrina. Baik, terima kasih Bu Eno atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kamu kayaknya di mute deh. Oke, suaranya menggema. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ayah Bunda semuanya, kakak-kakak guru? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah semuanya sehat, dalam keadaan sehat semua. Baik di sini Kak Efrina diberi kesempatan untuk membawakan ice breaking. Semoga ice breakingnya bisa mencairkan suasana kita hari ini ya. Amin. Oke, langsung saja. Ayah Bunda mohon diikuti instruksi dari Kak Efrina. Angkat tangan kanannya terlebih dahulu. Iya, betul. Sudah semua angkat tangan kanannya. Turunkan. Turunkan tangannya. Angkat tangan kanannya sekali lagi. Iya, betul tangan kanan ya. Pak Rohman belum angkat tangan. Oke. Turunkan lagi. Ya, keren sekali, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekali, tapi bukan itu ice breaking-nya. Ice breaking-nya kita mau menyanyi sambil memperagakan. Semoga ice breaking ini bisa menjadi doa juga untuk kita semua. Oke, langsung kita mulai saja. Ice breaking-nya saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, untuk gerakannya kalau saya tangannya di sini. Boleh sambil diperagakan juga Ayah Bunda. Oke. Saya kalau senangnya begini. Tunjukkan wajah senangnya saat mendapatkan duit ya. Saya senang, terus hidup begini, hidup. Ya, hidup dikepalkan tangannya. Oke. Kalau sehat tangannya begini. Iya. Semangatnya begini, satu aja. Terakhir tepuk tangan. Iya, oke. Ayah Bunda konsentrasi. Oke, kita coba dulu. Saya senang hidup sehat bersemangat. Ya, terus lagunya dihafalin juga. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang, saya hidup, saya senang, saya sehat, saya senang hidup sehat. Bersemangat. Ya, itu lagunya. Kita coba sambil memperagakan boleh ya Bunda ya? Ayo gerakannya. Yuk, semangat. Oke, pelan-pelan dulu kali ya. Yuk, saya senang hidup sehat bersemangat. Senang hidup sehat bersemangat. Lupa. Saya senang hidup, saya senang, saya senang hidup sehat bersemangat. Cepat lagi boleh? Oke. Lebih cepat Ini lagi. boleh di unmute nggak Kak? Oh boleh, silahkan biar lebih seru keluar suaranya. Oke, silahkan Ayah Bunda dan teman-teman boleh di unmute. Sekali biar lagi. Sama-sama. Kalau salah ada temennya gitu. Oke, yuk kita tes lagi bersama-sama. 1, 2, 3, saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, udah itu aja dari Kak Efrina. Terima kasih. Ya, Mas.
boleh diperagakan kembali bersama teman-teman kecil di rumah. Terima kasih Bu Eno. Oke, terima kasih Kak Terima kasih Efrina. Kak Efrina. Alhamdulillah. Ini afirmasi positif pagi-pagi dari Kak Efrina ya untuk kita. Saya senang hidup sehat, bersemangat, sekaligus gerak badannya. Alhamdulillah buat yang lagi isoman udah cukup ngos-ngosan. Oke, baik. Sudah dibuka oleh Kak Efrina. Nah, berikutnya kita akan masuk, tadi sudah kenal dengan Kak Efrina sebagai fasilitator SD 3. Berikutnya kita akan mengajak ayah bunda untuk mengenal fasilitator sabit yang lain dengan tim manajemennya. Apakah operator sudah siap? Siap, Bu. Oke, mari kita saksikan ayah bunda bersama video berikut ini. Yeay, alhamdulillah. Itu semua ya, dari fasilitator di Sabit, ayah bunda, ada dari guru, ada dari tim Caraka, ada dari tim manajemen. Ayah bunda dan teman-teman, semua dari kami adalah fasilitator. Fasilitator yang akan menemani Ananda semua. Jadi, teman-teman boleh nanti kalau pas lagi mudah-mudahan ada jodoh dan rezekinya bisa datang ke sekolah, silakan kami disapa ya semua. Insya Allah juga kami dengan senang hati menyapa dan menyambut ayah, bunda, dan teman-teman semua. Baik, tadi sudah perkenalan dengan semua fasilitator. Berikutnya kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggu. Kita akan mulai paparan dari Bapak Kepala Sekolah mengenai program di SD sekaligus juga strategi KBM di masa new normal ini. Mudah-mudahan bisa membantu memberi gambaran ayah bunda tentang proses belajar Ananda di Sabit di tahun ajaran ini. Lalu nanti akan langsung dilanjut dengan kick-off science fair. Ya, jadi tidak ada sesi tanya jawab dulu, nanti sesi tanya jawabnya setelah pembukaan science fair akan dilanjut dengan kick off science fair. Kalau yang pertama dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah SD, Bapak Juli Waluyo. Yang kedua kick off science fair akan dibawakan oleh Bapak Rohman. Waktu dan tempat saya persilahkan langsung kepada Bapak Juli Waluyo. Silahkan Pak. Ya. Terima kasih banyak Bu Eno. Alhamdulillah sudah kelihatan lebih segar ya dari kemarin. Semoga lekas sembuh, bisa beraktivitas seperti semula.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semuanya. Anak-anak aku dari TK sampai SD, kemudian pendampingnya orang tua murid. Assalamualaikum. Kemudian kepada teman-teman guru dan kepada Ibu Direktur, Ibu Kwik Susiati. Nah, kekuatan sekolah menurut saya lebih banyak ke bagaimana programnya itu berjalan dan medianya berjalan seperti apa. Fasilitas gedung sebagainya itu bisa disampaikan ketika kita punya program yang bagus agar anak-anak bisa berkembang maksimal. Nah, ternyata pandemi masih berjalan dan malah lebih parah lagi ya. Jadi bahkan termasuk teman-teman kita sendiri sampai terkena orang tua. Dalam menjalankan program, Sabit berbaca pada program tahun lalu yang lebih banyak pada metode blended learning ya. Ini saya bagikan. Nah, program semester 1 ada blended learning, dan untuk tema semester 1 ke depan adalah tema tentang kepahlawanan. Jadi pahlawan itu bisa siapa saja. Bisa nakes, bisa pahlawan yang seperti kita kenal, pahlawan kemerdekaan, dan nanti akan diolah oleh guru akan menjadi sebuah tema yang menarik, dan semua mata pelajaran bisa dari situ kita bisa mempelajari semuanya. Nah, itu ya, pertama ada tema. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa kekuatan program ini bisa berjalan kalau gurunya juga bagus. Nah, salah satu persiapan adalah guru kita, alhamdulillah itu mungkin 80-90% itu sudah divaksin ya. Bahkan ada mungkin orang tim Caraka juga. Kalau ada yang belum vaksin itu adalah mungkin ada komorbid. Jadi untuk divaksin perlu ditunda terlebih dahulu. Itu. Nah, saya berlanjut lagi ke sini. Program kita adalah semester 1, temanya adalah kepahlawanan, dan untuk seperti kemarin metodenya gimana? Nah, metodenya adalah klik. Ternyata, salah. Nah, adalah blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning adalah kegiatan belajar mengajar online, nanti daring bisa, nanti kemudian ada masa di mana dia itu offline. Nah, kalau kemarin yang banyak itu adalah kalau offline itu untuk SAS, Sekolah Alam Student Scout, yang mana kita harus banyak gerak ya. Dan yang ketiga ada hybrid learning. Hybrid learning itu nanti metode berjalan bersamaan antara daring dan luring. Jadi kalau di kelas nanti daring, nanti barangkali ada anak-anak yang ikut ke kelas dengan jumlah tertentu, tapi ada juga anak di rumah. Jadi bagaimana membuat pembelajaran ini bisa bareng bersamaan, yang anak semuanya dapatlah, yang di rumah, yang luring, yang daring sama yang luring itu bisa mendapatkan materi yang sama. Saya kira itu. Kemudian saya ingin mengungkapkan program yang mungkin sudah terjadwal ya, misalnya di bulan-bulan apa. Ini ada beberapa yang, nah di bulan Juli ini kemarin sudah ada parents meeting, hari pertama sekolah, perkenalan, itu perkenalan, ada semerak berkorban, dan hari ini kita lakukan adalah sosialisasi semester plan, dan nanti kita akan lakukan kick off science fair. Apa itu kick off science fair? Mungkin bagi yang udah pernah, udah tahu gambarannya, tapi mungkin yang orang tua baru atau anak-anak baru bisa lebih mengenal lagi, lebih dikenalkan oleh Bapak Rohman. Kemudian di bulan Agustus, programnya adalah Semarak Merdeka.
nanti akan dibuat program-program yang berkaitan dengan kemerdekaan. Nah, nanti gimana itu nanti gimana wujudnya itu nanti akan dijabarkan lebih jelas oleh baik guru kelas maupun nanti ada PJ ya, PJ yang penanggung jawab dari program Semarak Merdeka ini. Itu aja kalau di bulan Agustus ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini di bulan September sebenarnya yang program secara bareng-bareng itu tidak ada. Ya kalau salah ya. Tapi mungkin di program kelas ada. Bisa nanti diisi outing atau apa nanti gimana tergantung guru kelas memandang. Bisa outing virtual atau mungkin workshop ya atau lain. Nah, ini hanya dari yang kita bisa lakukan bersama-sama ini. Ini istilahnya program sekolah. Di bulan Oktober nanti insya Allah akan ada Science Fair dan Open House. Open House pertama. Jadi nanti dalam Science Fair itu anak-anak akan ditampilkan dalam acara Open House. Jadi nanti hasil karya anak-anak, hasil presentasi anak-anak, hasil anak presenter, anak-anak mempresentasikan penelitiannya itu nanti akan ditampilkan di mungkin kalau di Zoom bisa, atau mungkin ya, atau nanti kalau sudah pandemi berakhir kita di kelas atau di sekolah itu bisa kita lihat nanti. Ya nanti itu dinamis sekali nanti gimana karena ya kita belum tahu ini pandemi akan berjalan sampai sejauh mana dan apa dampaknya bagi sekolah dan bagi kita semua. Kemudian selanjutnya adalah di bulan November. Di bulan November ada acara Sabtu bersama Ayah, Hari Ayah. Jadi kenapa ayah, kenapa bukan ibu, itu ada filosofisnya sendiri. Salah satunya adalah kalau dulu itu ya, kalau di sekolah itu, kalau anak-anak berkebun, itu harus pakai baju ayah. Pakai baju ayah. Kenapa pakai baju ayah? Kenapa pakai baju ayah? Karena ayah jarang di rumah kan, ya, karena fungsi kerjanya kan dia sering keluar sehingga dibuatlah momen ada acara Sabtu bersama Ayah. Ini juga sebenarnya dari pembelajaran kemarin-kemarin waktu ada Orbit ya. Jadi ada sekolah Orbit, sekolah orang tua sabit, di mana di situ kita belajar parenting. Ternyata lebih banyak ibu-ibu yang datang di acara Zoom. Jadi kita perlu dibuat acara seperti ini. Sebenarnya mimpi kita sih kita ada namanya Father's Day di mana camping, ada camping bersama ayah dan anak aja. Itu sebenarnya mimpi kita, tapi kondisi pandemi, kondisi seperti ini membuat kita ya mungkin, tapi ini mungkin bisa juga nanti di mana tempatnya, mungkin di sekolah atau mungkin di tempat lain, nanti tergantung ini lihat situasi dan kondisi. Yang pasti kita akan melakukan yang terbaik agar manfaat tujuan dari acara ini tercapai, terutama hubungan antara ayah dan anak. Kemudian untuk bulan November ini diperkirakan ada asesmen nasional. Asesmen nasional itu untuk kelas 5. Nanti wujudnya adalah online ya. Jadi teman-teman kelas 5 nanti menghadapi asesmen nasional ini harus punya laptop, enggak juga sih, kalau di sekolah ada komputer juga, dan ini adalah tugas kelas 5. Bu Rika saya pikir sudah siap, dan teman-teman harus siap karena bulan November ya. Nanti bagaimana asesmen nasional, bentuknya seperti apa, itu nanti mungkin akan lebih diterangkan oleh Bu Rika. Nah, yang ketiga ada Pra-OTFA. Pra-OTFA ini sebagai mungkin OTFA itu sebenarnya singkat dari Out Trekking and Fun Adventure. Nah, kenapa harus ada Pra-OTFA? Karena adalah untuk persiapan OTFA, di mana yang ikut Pra-OTFA ini ada teman-teman, bahkan guru, mungkin ada guru yang belum pernah ikut camping, ikut di camping ini. Nginep sehari semalam di sekolah, seperti camping, tapi di sekolah sebagai persiapan untuk
OSWA yang lebih besar lagi, karena kalau OSWA itu kan biasanya di gunung ya. Gunung, jadi anak-anak yang belum pernah ke gunung, belum pernah camping, kita siapkan mental dan fisiknya. Kita juga uji coba ini kesiapan dari fasilitator, terutama dalam mendampingi anak, karena OSWA itu lebih bagaimana mengawasi anak, bagaimana OSWA ini menjadi sebuah pembelajaran bagi anak. Belajar tertib, belajar berani, dan sebagainya. Kira itu ya, Bu. Nah, saya kira itu kalau dari semester 1 ya programnya, cuman ini ada di bawah ini ada, nah ini program-program reguler di kelas nih Bapak Ibu. Bisa nanti jadwal berbeda-beda. Ada assembly itu nanti seperti penampilan anak individu, jadi lebih untuk nanti menampilkan anak ini minatnya di mana, bakatnya. Mungkin dia pintar masak, dia tampil itu masak. Dia pintar nari, mungkin dia pintar bikin kerajinan, nah itu ditampilkan di assembly ini. Kemudian ada fun cooking, ada market day, guest teacher, outing virtual, magang. Nah, semoga yang magang ini juga apa ya? Kita berkaca pada situasi normal, tapi nanti bagaimana magang ini, mungkin magangnya nanti sama orang tua sendiri atau bagaimana, itu nanti guru kelas akan, dan bagaimana kita akan mengolahnya seperti apa. Ada SASDIK, green activities. SASDIK dan green activities itu sebenarnya bisa hampir sama, cuman mungkin di semester nanti akan ada lebih green activities-nya, tidak cuman apa ya SASDIK aja, mungkin ada apa gitu yang lain. Mungkin terutama untuk anak inklusi segala ini sangat green therapy, ada mungkin seperti itu ya. Nanti Ibu penanggung jawab inklusi bisa lebih menjelaskan. Nah, ada hotspot tema. Hotspot tema ini lebih nanti apa sih persoalan-persoalan di kelas yang menjadi isu utama, itu nanti dibahas. Bisa hotspot ini lebih nanti bisa apa ya, umpamanya lebih mungkin berlangsung 1 atau 2 minggu agar benar-benar tujuan dari pembelajaran tema tentang hal yang isu utama itu bisa diterima, bisa kita ambil hikmahnya, bisa sehingga tujuannya tercapai. Misalnya kalau di kelas itu ada bullying, sering kali contoh bullying, nanti tema 1 minggu 2 minggu tentang bullying. Jadi dia mengesampingkan tema-tema yang sudah dirancang sebelumnya. Kalau persoalan bullying sudah selesai, bisa lanjut ke tema-tema yang sudah kita persiapkan sebelumnya, atau yang tema berlanjut. Itu maksud dari hotspotnya. Nah, dalam ini juga nanti ada pra-ekspedisi dan backpacker. Untuk pra-ekspedisi ini kita nanti jadwalkan untuk kelas 4 dan 5 ya. Dan kemudian untuk backpacker nanti khusus kelas 6. Ini adalah program bagaimana nanti pelaksanaannya, seperti kita kemukakan di awal, tergantung dengan situasi dan kondisi negeri ini, situasi dan kondisi sekolah ini, dan sebagainya. Saya berharap ini bisa berjalan, karena barangkali kita udah 3 atau 2 tahun ya. 2 atau 3 kali kita gagal, karena mungkin kemarin itu ada pandemi dan ada hal lain. Nah, untuk kelas 6 nanti tetap ada proyek mandiri. Proyek mandiri ini anak-anak menampilkan kekuatannya. Jadi kekuatan anak di mana? Anak senang masak, ya dia mungkin proyek mandiri tentang masak. Ya nanti akan dibimbing oleh beberapa guru-guru yang sudah berpengalaman. Dan ini yang tidak saya tulis, mungkin nanti ada penilaian tengah semester PTS dan penilaian akhir semester.
itu tetap ada, sudah terjadwal di Kaldik. Tapi ya untuk Kaldik mungkin kalau ada perubahan nanti akan disampaikan kepada orang tua murid dan siswa. Itu yang saya pikir ini ya program-program yang akan kita laksanakan. Semoga program ini bisa berjalan semuanya dengan baik. Kalau toh tidak ada, mungkin ditiadakan, mungkin kualitasnya diturunkan. Itu tergantung nanti situasi dan kondisi. Yang pasti pegangan kita adalah kita akan maksimalkan program ini agar tujuan dari program-program yang kita buat ini bisa tercapai. Semoga itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juli. Selanjutnya saya akan berikan waktu dan tempat ke Bapak Rohman untuk memulai kick off science fair. Untuk operator siap di-share slide-nya. Siap, Bu. Oke, silakan Pak Rohman. Baik. Bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan ayah dan bunda hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bu Ugi selaku Direktur Sekolah Alam, kemudian Pak Juli selaku Kepala Sekolah SD dan Bu Robi Kepala Sekolah TK, Dewan Guru, orang tua murid, serta seluruh putra putri mungkin yang sudah ikut hadir pada hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Pak Rohman. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Science Fair. Hari ini adalah kick off Science Fair 2021-2022. Nah, ayah bunda mungkin di kisaran 10 menit ke depan saya akan merangkum tentang Science Fair sendiri. Bagi ayah bunda yang sudah anaknya putra-putrinya kelas 2 sampai dengan kelas 6 sudah terbiasa dengan Science Fair. Namun ayah bunda baru kelas 1 TK juga mungkin ada apa sih Science Fair sendiri ya. Nah, Project Science Fair kenapa dinamakan Project Science? Yaitu sebuah proyek yang memerlukan jangka waktu. Jadi penelitian yang dilakukan kurang lebih 3 bulan oleh putra dan putri, nanti dibimbing oleh orang tua, dibimbing oleh guru. Selama 3 bulan sendiri akan melakukan penelitian tentang sains sendiri, yaitu sebuah penelitian otentik, sebuah karya asli, kemudian dapat dibuktikan, bukan cuma penelitian yang kita lihat di YouTube, misalkan gunung meletus dari soda, gitu kan, gunung Merapi dari baking soda. Tapi ini insya Allah akan menjadi sebuah science fair yang biasanya anak-anak lebih kepada apa sih yang anak-anak sukai gitu ya. Dan orang tua tersebut akan menjadi mentor, akan menjadi asisten untuk siswa sendiri. Yang terpenting dari science fair sendiri adalah sebuah proses. Jadi kita tidak usah selalu menargetkan yang terlalu tinggi, tapi anak-anak lebih tahu apa sih proses atau pelajaran yang bisa anak-anak pelajari. Nah, kemudian tujuan dari science fair sendiri, ayah bunda, untuk anak-anak, kenapa kita adakan science fair atau science project sendiri, kita akan berusaha memberikan keterampilan berpikir logis, sesuatu yang biasa ketika anak-anak melakukan penelitian, gitu ya. Mungkin dengan sesuatu yang bukan hanya sekedar dari tahayul, gitu ya, segala sesuatu yang memang benar-benar dibuktikan, ini masuk akal, gitu kan. Kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak menyelesaikan sebuah masalah, bagaimana anak-anak menyelesaikan sebuah masalah menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Kemudian meneliti dan menulis topik yang relatif lebih kompleks nih. Jadi anak-anak terbiasa sejak
dini kita ajarkan sejak sekolah dasar, sejak TK mungkin kita coba ajarkan anak-anak terbiasa untuk meneliti hal-hal yang relatif lebih kompleks, lebih banyak, lebih variatif gitu ya. Sesuatu yang di luar dari mindset anak-anak SD yang lain mungkin seperti apa, tapi kita coba kita tanamkan nilai-nilai sains sendiri kepada anak-anak. Selain itu juga bagi anak-anak yang tadi, kalau tadi kecerdasan dari naturalisnya nih terlatih, bagaimana dengan anak-anak yang kecerdasan dari linguistik. Nah, di dalam sains fair sendiri, ayah bunda, kita akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melatih linguistiknya. Bagaimana mereka mempresentasikan, bagaimana mereka berbicara di depan umum, kemudian bagaimana mereka juga bisa melatih visualnya mereka juga, salah satunya menempatkan posisi-posisi dari gambar, kemudian layout yang mereka buat. Mungkin kalau di gambar kita lihat di belakang tersebut ada polikarbonat, di situ udah mulai urutan dari proses kegiatan sains fair sendiri. Nah, kemudian juga ada apresiasi yang lebih kepada sains terhadap anak-anak sendiri. Tapi yang paling penting ayah bunda, dari sains fair sendiri ini kita menanamkan nilai-nilai dari ilahiyah, bagaimana ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat berupa alam bisa menjadi tadabbur buat mereka gitu ya. Misalkan ketika mereka meneliti, saya berikan sebuah contoh gitu ya. Misalkan seperti ini, benih mana yang paling cepat tumbuh dari yang mereka tanam? Misalkan ada benih jagung, ada benih kangkung gitu ya. Nah, mereka tanam di hari yang sama, di waktu yang sama, dengan treatment yang sama, nyiramnya yang sama, kemudian letak posisinya di sinar matahari yang sama, kemudian waktunya mereka catat, kemudian mereka siram setiap hari. Kira-kira apa yang bisa mereka pelajari? Salah satu dari nilai ilahiyahnya mungkin dari anak tersebut bahwa kita kembalikan semuanya kepada Allah yang telah menghidupkan, yang telah memberikan apakah mematikan tanaman tersebut gitu ya, atau Allah telah memberikan sinar matahari, apa manfaatnya. Jadi ada jiwa rasa syukur yang bisa ditanamkan dari saya sendiri pastinya. Nah, judul-judulnya banyak ayah bunda, mungkin mulai dari perbandingan tadi, tanaman benih mana, kemudian tisu mana nih yang paling cepat meresap air gitu ya, atau rekomendasi. Mungkin ayah bunda bisa diskusi, nanti kita cari tahap-tahapnya. Kemudian nanti ada handbook yang diberikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak akan dibantu oleh orang tua, dibantu oleh fasilitatornya, akan ada kegiatan-kegiatan yang mereka terus dokumentasikan, mereka tuliskan. Prosesnya dari awal takjub sampai dengan presentasi di akhir nanti. Jadi insya Allah semua bukunya akan diberikan kepada anak-anak. Jadi dalam bentuk penelitian sainsnya ataupun mereka menciptakan sebuah alat nih. Pernah ada yang menciptakan alat sensor masuk gitu ya, atau membuka pintu ketika orang melewati sensor tersebut bunyi. Kemudian membuat pesawat kertas yang lebih lama terbang dengan konsep, wah mungkin ayahnya seorang engineering gitu ya, jadi tahu nih apa yang harus dikuatkan dalam pesawat tersebut gitu ya. Jadi bisa diberikan pembelajaran-pembelajaran. Mungkin ayah bunda juga boleh nih bisa mengikut sertakan staf ahli atau orang-orang ahli yang di bidang tertentu membantu gitu ya. Kira-kira idenya seperti apa, konsultasinya seperti apa. Ini akan menjadi sangat pembelajaran. Nah, namun ayah bunda ada yang perlu diperhatikan rambu-rambunya. Jadi kelas 1 atau kelas atas, kelas 5, 6, apa 5, TK atau mungkin anak-anak spesial kita, ada tahap yang harus diperhatikan, sesuaikan dengan grade-nya gitu ya. Jangan sampai ekspektasi orang tua akan berbeda dengan anak. Jadi anak-anak tahapnya sampai dengan batas seperti angka, misalkan tahap anak itu baru sampai angka 3, orang tuanya ingin karena terlalu excited, jadi sampai tinggi sekali gitu ya, yang anak-anak belum paham nih gitu, butuh proses. Nah itu jangan sampai terjadi yang seperti itu. Yang dipentingkan adalah memperoleh pengetahuan baru untuk anak. Insya Allah sih kita tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kebetulan gitu ya. Jadi
dan segala sesuatu di dunia itu yang penting adalah sebuah prosesnya. Kalau tujuan akhirnya, misalkan tujuan akhir itu ingin dapat 100, ya mungkin bisa saja orang tuanya yang membuatkan. Tapi bagaimana anaknya dapat memperoleh pengetahuan melalui proses yang mereka dapatkan dalam proses self-paced sendiri gitu ya. Nah, kemudian tadi saya bilang ayah bunda boleh konsultasi dengan ilmuwan profesionalnya atau guru atau kakak kelas yang sudah tahu gitu ya. Jadi bagaimana sih proses-proses self-paced sendiri gitu. Insya Allah ini menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk anak-anak, asalkan anak-anak dijelaskan dari awal prosedur, SOP-nya seperti apa. Jadi proses-prosesnya jangan sampai melakukan hal-hal tekanan tersendiri untuk anak-anak, atau menjelang detik-detik terakhir jadi yang stres malah orang tuanya gitu ya. Ya kita usahakan semaksimal mungkin saya sendiri memberikan yang terbaik untuk anak. Nah, ayah bunda, peran orang tua itu sebenarnya di mana gitu. Nah, peran dari orang tua sendiri itu adalah sebagai keamanan yang pertama ya, ayah bunda. Mungkin fungsi dari dua fungsi ya, ada yang sebagai sponsor, ada yang pendamping. Sponsornya sendiri, mungkin ayah bunda ya setidaknya sudah akan memfasilitasi apa sih keperluan dari anak-anak sendiri nih gitu ya. Dan untuk pendampingnya sendiri, insya Allah ayah bunda selama di rumah bisa mendampingi apa yang akan diteliti anak-anak. Jadi peran yang pertama keamanan. Fungsi dari orang tua itu adalah ketika mereka melakukan penelitian, kadang-kadang anak-anak belum tahu mana yang berbahaya atau tidak. Mungkin perlu sesuatu yang memang pendampingan. Kadang menggunakan alatnya atau bahan-bahan atau zat kimia seperti apa gitu ya. Nah, perlu penjelasan dari orang tua. Kemudian ayah bunda juga bisa sebagai supervisi percobaan nih. Karena percobaan biasanya tidak hanya dilakukan satu kali. Jadi ayah bunda bisa mengecek nih, ini percobaannya sudah dilakukan berapa kali, ketika ada kegagalan diuji coba lagi. Jadi selama 3 bulan ini menjadi sebuah proses yang saya rasa sebenarnya bisa jadi interaksi yang baik antara orang tua dengan anak di rumah gitu ya. Kemudian orang tua juga bisa menjadi mentor, karena orang tua juga sebagai fasilitator, sehingga orang tua itu terus meluruskan apa yang sebenarnya ide-ide yang ada pada anak sendiri. Nah, kalau ayah bunda punya, tadi saya bilang teman, saudara, atau siapapun yang bisa membantu, mengundang bantuan orang lain yang diperlukan, tidak masalah gitu ya. Sehingga itu menjadi menyempurnakan dari kegiatan dari anak-anak sendiri gitu. Nah, ayah bunda mencari ahli itu siapa aja sih gitu kan. Tadi sudah ada guru, sudah ada ilmuwan atau kakak kelasnya sendiri. Baik. Nah, ayah bunda sebagai pendamping ada banyak ya, mungkin bagian pembelian, kemudian konsultan terutama untuk waktunya, ayah bunda bisa membantu untuk mendokumentasikannya, mungkin sebagai fotografer di lingkungan rumah, mencari referensi gitu ya. Kemudian yang bisa membantu anak-anak bisa mengembangkan apa sih, bisa melengkapi apa yang sebenarnya anak-anak suka gitu ya. Jadi ingat, ayah bunda sebagai asisten ya, kalau bisa komunikasikan anak-anak terlebih dahulu ketika mencari informasi. Ayo nak, kita mau cari informasi apa, dengan bahasa yang baik mungkin akan lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya ya, pendamping yang ideal itu bisa apa ya, mendorong lah, mensupport untuk ayah bunda. Jadi kadang anak-anak itu moodnya ya jadi masalah, kadang moodnya itu manajemen waktunya itu ya yang jadi masalah untuk kita gitu ya. Nah, tugas kita itu bagaimana caranya orang tua sama guru bekerja sama untuk mendukung, mensupport apa sih kesulitannya, sehingga masalah-masalah kita dapat selesaikan. Jadi menyediakan tangan lah untuk membantu, tapi bukan memerintah, selalu memerintah ya bunda, dan pun bukan selalu bunda yang mengerjakan. Insya Allah anak-anak ketika dikasih instruksi yang baik, kemudian dengan bahasa yang baik, akan menjadi sesuatu yang baik juga untuk mereka gitu ya. Jadi ayah bunda bolehlah cek kemajuannya, perkembangannya, sehingga anak-anak bersemangat. Nah, itu salah satunya. Nah, sebenarnya inti dari
sains sendiri adalah berfokus kepada siswa gitu ya. Karena yang jadi senternya adalah siswa. Dan yang harus menjalankan proyek ini adalah siswa. Jadi bukan orang tua tadi saya bilang sebagai fasilitator. Siswa tentu yang menggali ide pertama, apa sih yang akan anak-anak teliti gitu ya. Karena berawal dari keingintahuannya dia, nanti akan muncul, oh saya ingin meneliti ini. Kemudian dia juga harus mengerjakan ayah bunda juga membantu mendokumentasikan, kemudian melihat apakah handbooknya diisi atau tidak, biarkan anak-anak yang mengisi gitu ya. Mungkin ada beberapa anak yang butuh bantuan, tidak salah. Baik, selanjutnya, nah ini yang menjadi catatan kita. Yang pertama itu adalah 10 tahap ya, ada takjub. Nah, di sini sebuah hal, ketika seorang anak ingin meneliti sesuatu yang mereka sukai, oh saya takjub dengan hewan gitu ya, oh saya takjub dengan tumbuhan, saya takjub dengan alat transportasi, atau saya takjub dengan sesuatu yang mereka makanan gitu ya, makanan apa atau seperti apa. Nah, itu dari hal-hal yang mereka sukai akan berbeda daripada kita paksakan. Jadi anak-anak akan merasa senang dengan hobinya, dengan minatnya gitu ya, sehingga mereka merasa, oh saya akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu yang saya inginkan. Ketika mencari informasi pun mereka akan senang gitu ya. Kemudian selanjutnya akan ada tinjauan pustaka nih. Nah, ayah bunda boleh mencari informasi, anak-anak diajak gitu ya. Anak-anak terbiasa untuk mencari informasi, kira-kira kalau bisa sumber informasinya di website yang benar-benar terpercaya ya. Jangan sampai cari di blog gitu ya, karena kadang di blog itu sesuatu yang pendapat orang juga gitu ya. Cari website resmi, mungkin di buku lebih bagus gitu ya, dari adanya buku, sehingga anak-anak lebih memudahkan lagi. Mungkin kalau sekarang digital buku digital e-book ya akan lebih memudahkan mungkin. Dan jangan lupa untuk mencantumkan sumber-sumbernya. Kemudian ayah bunda, tahap yang ketiga adalah definisi. Jadi anak-anak sudah diberikan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan dan pekerjaannya. Nah, ayah bunda mungkin ini kayak sulit gitu ya atau apa gitu kan, tapi insya Allah sih mereka akan mendefinisikan penelitiannya itu dalam bentuk sainsnya atau rancangan teknologi. Jadi prosesnya akan masing-masing berbeda. Ada yang mendefinisikan masalah, kemudian ada tujuan, hipotesis. Ini sebenarnya sesuatu yang kadang perlu penjelasan lebih pelan-pelan kepada anak-anak. Insya Allah akan bisa gitu kan. Jadi mereka mulai mendefinisikan masalahnya, kemudian mereka mulai mengenal apa hipotesisnya, apa mereka diberikan tujuan. Jadi pengertian-pengertian itu yang mereka harus pahami gitu. Jangan sampai ketika mereka melakukan suatu proses, mereka nggak tahu nih proses ini sedang lagi proses mana gitu ya. Nah, itu yang paling penting. Oh, berarti saat ini saya lagi proses hipotesis. Dikasih pengertian yang sederhana, apa itu hipotesis gitu ya. Oh, ini suatu penelitian, jawaban penelitian memang belum dikerjakan, hasilnya belum ditemukan, tapi kamu sudah memperkirakan, misalkan seperti itu. Bahasanya, mungkin ayah bunda bisa menggunakan bahasa yang benar-benar mudah dimengerti. Kemudian tahap selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Nah, ayah bunda mungkin ketika tadi anak-anak sudah takjub, pasti sudah tahu nih apa topiknya gitu kan, variabelnya apa gitu. Variabel mungkin saya mau meneliti, saya ketertarikan dengan air misalkan, atau saya ketertarikan dengan penggunaan tisu, kok di rumah banyak tisu. Tiba-tiba dia terpikir, kira-kira untuk membantu mamah nih, tisu mana yang bisa lebih mudah menyerap air gitu kan. Nah, dipilihlah 3 merek tisu, misalkan 3 merek tisu itu dicoba dengan kadar air yang sama gitu. Akhirnya kira-kira dalam waktu berapa detik tisu mana yang paling banyak menyerap air gitu. Nah, ini bisa diukur dengan waktunya. Mungkin bisa, nanti ada tabelnya. Tabel tersebut sebagai pengukuran. Nah, itu pun tidak satu kali ya ayah bunda, mungkin bisa beberapa kali. Nah, ini contohnya lagi.
Mika, dapatkah seseorang memberitahu asal arah suara? Nah, dia bisa mencari tahu biasanya dengan pengetahuan mereka atau dengan alat-alat yang mereka ciptakan gitu ya. Mungkin mereka kadang bisa menciptakan alat sendiri gitu, atau mereka menggunakan alat-alat yang sudah ada tapi dengan jenis-jenis yang berbeda. Kemudian perkiraan. Perkiraan itu penelitian dari sains dan teknologi. Jadi semua informasi tentang tersebut diprediksikan. Pertanyaan penelitian yang ditanyakan, gitu. Jadi ada hipotesisnya ya Bunda, sehingga misalkan tadi tisu yang paling cepat menyerap air adalah tisu pasio. Kira itu menurut anak-anak hipotesisnya. Kita misalkan kita uji coba. Nah, ada 3 tisu nih. Kira-kira menurut kamu tisu mana yang paling cepat menyerap air? Nah, itu hipotesisnya. Biarkan anak-anak berpendapat dengan logikanya mereka dulu, tapi setelah itu baru ada pembuktian. Setelah itu, ayah bunda boleh merencanakan nih waktunya, kemudian kapan akan dibuatnya, prosedurnya seperti apa gitu ya. Kemudian uji cobanya berapa kali, sehingga anak-anak bisa mulai mengerti. Dan yang selanjutnya adalah kalau sudah ada perencanaan, ada pelaksanaan pastinya. Nah, ayah bunda setelah melaksanakan selama 3 bulan kita buat time schedule, baru kita buat nih pelaksanaannya, percobaannya, mulai percobaan 1 hari ini misalkan, percobaan 2, percobaan 3 misalkan percobaan 1 tisu ini berapa detik, percobaan 2 tisu ini berapa detik, kemudian percobaan 3 berapa detik, bisa diakumulasikan waktunya. Baik. Kemudian yang terakhir, enggak terakhir, ada analisis datanya. Tadi kan waktunya sudah dicatat. Di analisis anak-anak mungkin ya saat ini bisa untuk sementara bisa merata-ratakan ya. Kita kasih konsep yang sederhana. Kalau anak-anak kecil, kelas kecil kita kasih hitungan mereka kalau percobaan 1 ditambah percobaan 2 ditambah percobaan 3 dan akhirnya dibagi 3 kali misalnya seperti itu. Kemudian dibuatkan abstraknya di dalam buku log. Nah, di buku log itu yang tadi handbooknya mungkin bisa dibuatkan abstraknya, ada judulnya, ada masalahnya, ada hipotesisnya. Nanti di situ akan dibuatkan tulisannya semuanya. Baru setelah itu, kalau dalam kondisi yang mudah-mudahan bisa offline, tidak pandemi, jadi anak-anak akan mempresentasikan di dalam sebuah polikarbonat yang disusun dalam bentuk display, sehingga anak-anak mempresentasikan kepada kita semua. Kita akan lihat bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana kita melihat mereka dilatih bahasanya, bagaimana mereka dilatih untuk menjelaskan sebuah proses. Itu yang tentunya menjadi nilai plus untuk mereka juga, sehingga apa yang kita inginkan dari proses ini itu tercapai gitu ya. Dan biasanya kalau selama offline itu orang tua akan tukeran dengan orang tua yang lain. Jadi akan menguji nih. Kalau diuji sama orang tua mereka mungkin akan berbeda, tapi ketika diuji dengan orang lain, wah itu akan menjadi sesuatu yang tantangan tersendiri buat anak-anak gitu ya. Nah, baru nanti di acara open house-nya, selama di acara open house 3 bulan kemudian itu kita akan tampilkan tuh ayah bunda. Mungkin kalau kondisinya masih online, kita akan uji cobakan di kelasnya dulu, dipresentasikan mereka seperti ujian apa yang telah mereka buat pada saat open house, barulah kita tampilkan hasil-hasil karya mereka. Mudah-mudahan penelitian-penelitian ini, penelitian-penelitian yang sederhana atau sebuah teknologi yang bisa mereka ciptakan, bisa menginspirasi mereka menjadi saintis luar biasa yang membawa kebaikan untuk semuanya. Kemudian mereka juga bisa menemukan hal-hal baru. Kemudian bagi anak-anak yang selama ini belum suka dengan dunia sains, kemudian belum terbiasa dengan sebuah proses penelitian, bisa menjadi wawasan baru gitu ya. Nah, itu aja sih ayah bunda terkait singkat tentang sains fair sendiri. Nah, itu mungkin presentasinya terkait dengan science fair, mungkin nanti akan lebih jelas lagi. Kita akan mulai di
prosesnya, kemudian disosialisasinya. Nah, sebagai bentuk dari kick off-nya sendiri, kick off-nya menganggap bahwa Science Fair akan segera dimulai prosesnya. Jadi saya akan ada sebuah momen untuk sebagai bentuk bahwa akan segera dimulai. Mungkin dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, proses Science Fair akan segera dimulai, dan bentuknya adalah saya akan memecahkan balon. Ada Bapak Ibu guru yang sudah pegang balon? Oke, kita pecahkan balon. Guru pegang balon. Ya, bisa siap, di spotlight kakak operator. Saya juga pegang balon guru. sebagai anggap ini adalah sebuah kick off untuk Science Fair sendiri. Kenapa balon ini saya pecahkan? Satu, filosofinya ya. Satu, saya ingin memecahkan kebosanan kita semua selama ini, keraguan kita, memecahkan mindset kita bahwa anak-anak tidak bisa gitu ya. Tapi benar anak-anak bisa loh gitu. Kemudian mindset tentang pendidikan itu harus dipecah lagi menjadi sesuatu yang unik, sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi balon ini adalah keraguan, kebuntuan, kebosanan, kita akan hancurkan ini. Siap ya? Dalam hitungan 3, saya agak takut nih sebenarnya. 3, 2, 1. Kita semua. Ya, semoga ini menjadi simbol bahwa kita akan terus memecah hal-hal yang selama ini kita takutkan dalam kondisi pandemi seperti ini, sehingga anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang kreatif, menjadi tumbuh anak yang berkarakter, soleha, dan menjadi kebanggaan untuk kita semua. Baik Ayah Bunda, mungkin itu sekilas tentang Science Fair. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau bahasa saya yang ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohman. Tadi juga sudah sekaligus dibuka Science Fair Sabit 2021. Jadi kita mulai bisa berproses ya Pak Rohman ya. Dan yang tadi panduan untuk orang tua nanti akan dibagikan oleh kakak guru kelas ke WAG kelasnya masing-masing. Jadi jangan khawatir tertinggal informasi. Mengapa kita juga paparkan di sini agar orang tua yang tentunya sebagai fasilitator utama bisa ikut memfasilitasi pemimpin proyek kita, yaitu anak-anak. Gitu. Baiklah, kita waktunya masih ada sedikit untuk tanya jawab. Ayah Bunda silahkan minta bantuan kakak operator untuk memberikan link di mana Ayah Bunda bisa memasukkan pertanyaan terkait dengan program sekolah khususnya, terkait dengan Science Fair. Untuk nanti program kelas, Ayah Bunda bisa tanyakan langsung pada kakak-kakak guru. Insya Allah siap menjawab. Nanti juga ada beberapa dari tim manajemen yang akan menemani kakak-kakak guru. Silahkan kakak operator untuk di-chatkan linknya. Ya, atau sebentar. Ayah Bunda juga bisa yang memakai 2 device, HP-nya langsung di screen barcode yang ada di layar untuk masuk memberikan pertanyaan. Jadi Ayah Bunda silahkan tulis nama dan hal yang ingin ditanyakan. Bisa 2 cara, malah 3 cara. Pertama, klik link yang ada di chat Zoom. Yang kedua, scan barcode yang ada di layar, pakai HP, tinggal di-scan barcode-nya, atau join slido.com. Kodenya 56126. Silakan Ayah Bunda, kami akan menampung pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin karena waktu kita terbatas, 1 pertanyaan terpilih yang mungkin itu banyak ditanyakan akan langsung bisa dijawab oleh Pak Juli atau Pak Rohman di sini.
Ya, Bu Eno tunggu beberapa waktu. Ayah siapa? Silahkan. Belum ada yang masuk, silahkan. Insya Allah gampang mengaksesnya. Tinggal klik link yang ada di chat. Zoom sudah diberikan oleh operator. Lalu kalau dari situ nggak bisa, Ayah Bunda pakai device lain, tinggal scan barcode yang ada di layar. Bu Eno masih menunggu jika ada pertanyaan tentang program sekolah ataupun science fair. Pertanyaan yang nanti barangkali belum bisa terjawab di forum, karena waktunya terbatas, nanti akan humas sekolah yang menghubungi Ayah Bunda langsung, Japri, untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Gitu. Ya, sudah ada 2 penanya. Boleh 1 orang itu bertanya beberapa. Ayah Bunda, mohon jangan lupa tuliskan namanya, sehingga kami bisa menandai kemana kami harus membalasnya nanti. Sambil menunggu, kita masih menunggu sekitar 1 menit lagi sebelum saya cek pertanyaannya apa. Kalau tadi Ayah Bunda melihat ada video yang ditayangkan, itu karya dari salah satu guru di kita, yaitu Kak Septi. Jadi hari gini, guru itu ternyata keterampilannya tidak hanya ngajar, tapi juga diminta untuk mempunyai keterampilan-keterampilan yang lain. Jadi Ayah Bunda insya Allah jangan takut. Guru-guru sudah dibekali berbagai macam hal, mereka juga saling sharing satu dengan yang lainnya, sehingga bisa membantu memfasilitasi Ananda berproses dalam belajarnya. Baik. Oke. Ya. Sebentar, Bu Eno akan cek ke slide-nya ya, pertanyaannya. Oke. Belum. Sebentar. Baik. Ada pertanyaan? Bu Eno langsung recap saja. Ini pertanyaan untuk Pak Rohman. Nah, jadi Pak Rohman mohon dijelaskan. Pak Rohman bisa mendengar suara Bu Eno ya? Bisa. Oke. Tentang science fair, Pak Rohman, mohon dijelaskan untuk anak inklusi bagaimana nanti memilihnya, terus juga untuk kelas 6 apakah wajib, dan bagaimana dari penjelasan Pak Rohman, sekolah menyediakan panggung, juru masaknya anak dan orang tua. Jadi ada muncul persepsi seperti itu. Mohon tanggapannya. Silakan Pak Rohman. Baik. Terima kasih Ayah Bunda pertanyaannya. Mungkin nanti kalaupun saya belum bisa menjawab akan dibantu oleh teman-teman yang lain. Untuk anak inklusi, itu yang menjadi catatan. Insya Allah yang pertama kita buka mindset kita dulu bahwa setiap anak itu pasti punya satu kegemarannya, satu punya keunikannya masing-masing gitu ya. Hal kecil insya Allah bisa menjadi tantangannya buat mereka gitu ya. Mungkin anak-anak yang inklusi atau kelas bawah itu kita cari hal-hal yang sederhana dulu gitu kan. Biasanya sih apa yang menjadi kesenangannya mereka gitu ya. Kita tanya dari anak tersebut karena proses ini pastinya adalah sesuatu yang takjub dari anak-anak tersebut. Wah, misalkan Ananda suka sekali dengan kelinci gitu ya. Coba deh kira-kira makanan yang paling disukai yang berkaitan sama kelinci apa nih? Oh, makanannya. Berarti kita bandingkan nih makanan yang paling disukai kelinci peliharaannya misalkan. Entah itu ada wortelnya, entah itu ada kangkungnya. Nah,
kita cari dalam waktu prosesnya seperti apa. Insya Allah nanti akan menjadi sesuatu yang sederhana, tapi itu bisa bermanfaat untuk anak-anak sendiri. Kalau anak-anak inklusi biasanya juga dalam bentuk makanan ya, makanannya sendiri nih, yang paling dia suka seperti apa gitu kan. Kadang dia mungkin ada yang dibatas-batasi ya, ada yang diet coklat atau seperti apa. Kira-kira makanannya seperti itu. Atau dia mungkin juga mau membuat sesuatu yang kadang di luar nalar kita loh. Ada siswa kita yang kadang kemampuannya visualisasinya sangat tinggi, misalkan kayak gitu. Nah, bagaimana dia bisa merancang sesuatu produk atau sebuah apa ya, bukan penelitian sih, teknologi. Mungkin dia bisa merancang teknologi untuk membentuk sesuatu yang bisa membantu. Nah, itu jadi kita mulai dari sesuatu yang kita tanya dulu kepada anak-anak. Insya Allah sih dibantu sama Bu Ajeng, insya Allah akan dibantu oleh studio teacher-nya gitu ya. Ayah bunda juga bisa konsultasi. Jadi kita cari semaksimal mungkin yang anak-anak benar-benar pahami dan anak-anak sukai. Kemudian kalau untuk anak kelas 6 sih pada dasarnya saya rasa tidak masalah kalau untuk di semester 1 ya. Tapi kita lanjut nanti kebijakan dari sekolah sendiri ya, Bu Eno, untuk kelas 6 apakah ada kesibukan tersendiri untuk ada ujian nasional atau tidak. Tapi selama itu bermanfaat untuk anak-anak di proses akhir gitu ya. Karena ini menjadi tahun terakhir untuk mereka, kita ingin memberikan kesan yang mereka benar-benar anak sekolah alam nih gitu kan, melakukan penelitian sehingga ketika kelas 6 itu mereka mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang sekolah alam banget gitu ya. Karena tidak ada di sekolah yang lain gitu ya. Sehingga pemahamannya mereka pun akan terus diasah. Kalau bisa sih diikutkan kembali selama insya Allah tidak mengganggu dari kegiatan anak-anak tersebut. Nanti mungkin dari Kak Nurul dan Bu Eno sebagai fasilitator kelas 6 akan mempertimbangkan apakah diikutkan atau tidak. Karena di semester 1 ini insya Allah sifatnya kita masih mengikuti kegiatan sekolah alam pada umumnya. Gitu ya. Lalu nanti di semester 2 kita akan mempersiapkan dari kelulusan mereka sendiri. Kemudian apalagi Bu Eno nih? Untuk orang tua ya, sekolah menyediakan panggung gitu ya. Maksudnya memfasilitasi ya. Kita coba kalau selama kondisinya sebaik mungkin dengan kondisi yang normal seperti biasa nih, anak-anak tetap konsultasi dalam proses itu keseharian mereka berproses itu akan ada konsultasi terus dengan fasilitator kelasnya. Jadi insya Allah itu akan dibantu terus dan fasilitator pun akan mengecek gitu ya. Jadi bukan hanya ayah bunda, fasilitatornya pun akan membantu mengecek prosesnya. Kalau ada anak-anak yang memang putra-putrinya belum menemukan judul sama sekali nih, nah kita tetap bisa bahas bersama. Ketika sudah menemukan judulnya, mereka masih bingung mau membandingkan apa lagi nih. Jadi kita tetap komunikasi yang baik, insya Allah sama-sama. Intinya sih komunikasi antara pihak sekolah, antara orang tua, anak-anak itu ketika baik, prosesnya pun akan menjadi baik juga gitu kan. Yang penting adalah anak-anak prosesnya dapat gitu. Nah setelah proses itu dapat, insya Allah sih wadahnya selama masih di sekolah tidak pandemi, kita akan sediakan ruang yang memang mengapresiasi apa yang telah mereka kerjakan secara langsung. Tapi kalau tidak dalam kondisi yang online, kita tetap juga akan memberikan apresiasi mereka secara langsung bagaimana mereka bisa mempresentasikan, kita bisa mengapresiasi hasil karya mereka sendiri gitu. Mudah-mudahan sih sebuah prosesnya tidak menjadi kesulitan gitu. Walaupun ada kesulitan tapi bisa dikomunikasikan dengan baik. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin Bu Eno atau yang lainnya boleh menambahkan. Iya, terima kasih Pak Rohman. Ayah Bunda, link ini masih akan kami buka sampai nanti siang. Jika ada pertanyaan ataupun saran ya, masukan untuk kami, silahkan melalui link tadi. Walaupun acara ini sudah berakhir, kami tunggu sampai siang sebelum nanti linknya ditutup. Jangan lupa tuliskan nama, nanti kami akan insya Allah membalasnya melalui Japrian dan hal-hal terkait yang
program yang kelas, kekhususan ke kelas, bisa nanti langsung ditanyakan ke guru kelasnya saat nanti sesi habis ini. Untuk pertanyaan lain, kita tampung dulu. Mudah-mudahan semua bisa terjawab, Ayah Bunda. Jadi jangan khawatir, insya Allah tidak ada pertanyaan yang terlewat. Karena kita keterbatasan waktu, kita akan langsung melanjut ke sesi berikutnya. Namun, minta tolong operator untuk kita bersiap sesi foto dulu sebelum masuk ke dalam ini ya, breakout room kelas masing-masing. Boleh dibuka dulu, Ayah Bunda, Kakak operator, kameranya di-on-kan. Kita sama-sama. Ya, Bu Enonya bisa di-remove dulu spotlight-nya biar tampil galeri. Boleh difoto dulu. Ya, siap ya, Ayah Bunda, Kakak operator. Berapa kali kita foto? 3 kali ya. Oke, boleh. Bentar, Bu. Jadi siapkan 3 pose seru. Karena kita nggak tahu ada di layar yang mana. Baik, oke. Kakak operator bisa bantu berhitung kapan di capture-nya. Oke, siap. 1, 2, 3, cekrik. Oke. Cetak dulu 1 kali. Ya. Baik, Bu. 1 lagi. Pose kedua, Satu lagi. siap. 1, 2, cekrek. Oke. Pose ketiga. Pose ketiga, siap-siap. 1, 2, cekrek. Ya. Oke. Mudah-mudahan pose-pose ceria ini pose-pose yang bisa mencerminkan keoptimisan kita. Silakan nanti Ayah Bunda langsung tanyakan segala sesuatunya ke kakak guru kelas, insya Allah bisa difasilitasi, dijawab. Pulang dari sini kita bisa saling bersinergi. Jadi nanti seusai dari kelas bisa langsung ditutup dan leave meetingnya. Oke, operator sudah siap kita untuk pindah ke ruang kelas? Nah, sudah ada. Ayah Bunda silahkan join a break room. Klik join a break room. Pilih kelas di mana Ananda tergabung. Silahkan.